Ada satu momen yang tak akan pernah terlupakan dalam ingatan Syekh Abdullah Taki Takazawa, seorang pria Jepang yang tubuhnya dipenuhi tato. Momen itu adalah ketika ia pertama kali mengenal Islam dari sebuah pamflet yang diterimanya dari seorang kakek. Siapa sangka, kakek itu adalah Syekh Niamatullah, imam besar di Masjid Nabawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kalbu yang Allah cintai. Kisah kali ini menceritakan, berandalan asal Jepang yang tubuhnya penuh tato, mendapat hidayah melalui imam Masjid Nabawi. Kita masuk ke kisahnya. Di tengah keramaian distrik Shibuya, Jepang, ada sosok yang mencuri perhatian. Seorang lelaki tua berkulit putih, berjanggut panjang, dan berpakaian serba putih, seolah-olah baru saja turun dari langit. Dia berjalan dengan tenang, sambil membagikan pamflet-pamflet kecil kepada para pejalan kaki yang lewat. Pamflet itu berisi pesan tentang agama Islam yang sangat jarang ditemui di negeri Sakura. Suatu saat, dia berhadapan dengan seorang pria Jepang yang berbeda dari yang lain. Pria itu lebih muda, berwajah tegas, dan bertubuh kekar. Tubuhnya dipenuhi oleh tato-tato berwarna-warni yang menunjukkan bahwa dia adalah anggota dari kelompok Yakuza, mafia Jepang yang terkenal kejam. Namun, pria tua itu tidak gentar. Dia tersenyum ramah dan menawarkan pamfletnya kepada pria Jepang itu. Pria Jepang itu menerima pamflet itu dengan ragu-ragu dan membacanya dengan cepat. Di sana tertulis sebuah kalimat dalam bahasa Arab yang merupakan syahadat, yaitu pengakuan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan yang Maha Esa dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai utusannya. Pria Jepang itu mengulang-ulang membaca kalimat itu, tapi tidak mengerti apa artinya. Dia merasa bingung dan tidak tahu harus bagaimana. Dia bukanlah orang yang beragama, apalagi mengenal Islam. Dia hanya tahu bahwa mayoritas orang Jepang menganut Shinto, sebuah aliran kepercayaan yang menghormati alam dan leluhur. Dia pun bertanya-tanya, apa tujuan pria tua itu memberikan pamflet itu kepadanya. Ada satu momen yang tak akan pernah terlupakan dalam ingatan Syekh Abdullah Taki Takazawa, seorang pria Jepang yang tubuhnya dipenuhi tato. Momen itu adalah ketika ia pertama kali mengenal Islam dari sebuah pamflet yang diterimanya dari seorang kakek. Siapa sangka, kakek itu adalah Syekh Niamatullah, imam besar di Masjid Nabawi. Dahulu, ia selalu berjalan dengan percaya diri, memamerkan tato-tatonya dengan memotong rambutnya pendek, dan mengenakan baju lengan pendek. Namun, Islam telah merubah hidupnya. Kini, rambutnya yang dulu bergaya kini tertutup oleh surban putih. Tubuhnya yang dulu dipenuhi tato kini tak terlihat lagi. Ia menutupinya dengan jubah panjang, yang menutupi seluruh tubuhnya. Taki Takazawa adalah orang Jepang yang berasal dari keluarga yang menjunjung tinggi tradisi dan budaya. Namun, ia tidak tertarik dengan pendidikan formal, dan hanya menyelesaikan SMP. Ia sempat mencoba masuk SMA, namun ia merasa tidak cocok dan memutuskan untuk berhenti setelah 1 tahun. Ia mulai menyukai seni tato setelah ia meninggalkan SMA. Ia terpesona dengan cara menghias tubuh dengan gambar-gambar yang bermakna. Saya tidak lulus SMA, hanya 1 tahun saja. Kemudian, sekitar tahun 1992, saya mulai belajar sendiri bagaimana cara mentato orang, katanya dalam sebuah wawancara. Ia tidak pernah mendapatkan bimbingan atau pelatihan dari siapapun tentang seni tato. Ia belajar dari pengalaman dan eksperimen sendiri. Saya belajar semuanya sendiri, tidak ada yang mengajari saya. Mungkin ini adalah bagian dari kepribadian saya. Selama 2 dekade, ia mengabdikan dirinya pada dunia tato. Ia tidak hanya mentato orang lain, tetapi juga mentato dirinya sendiri. Tubuhnya kini penuh dengan tato, yang menceritakan kisah hidupnya. Sahabat kalbu yang beriman. Ada rumor yang beredar, bahwa dia adalah mantan anggota mafia Jepang, Yakuza, karena penampilannya yang penuh tato. Namun, dia membantah rumor itu dengan tegas. Dia mengakui bahwa dia memang anak nakal sejak kecil, tetapi dia tidak pernah terlibat dengan Yakuza. Saya sama sekali bukan Yakuza, dan tidak pernah menjadi Yakuza. Waktu kecil, saya memang suka berbuat onar, seperti anak-anak lainnya.
Tapi, saya tidak pernah bergabung atau menjadi bagian dari Akusa, baik dulu maupun sekarang, katanya dalam sebuah wawancara. Ada satu pertemuan yang sangat berkesan bagi Taki Takazawa. Pertemuan itu adalah dengan Imam Masjid Nabawi yang sedang menyebarkan ajaran Islam. Dari imam itu, ia mendapatkan pamflet yang berisi syahadat, kalimat pengakuan iman yang menjadi pintu masuk Islam. Ia tidak langsung percaya begitu saja, tetapi ia penasaran dengan makna syahadat itu. Ia pun mulai membandingkan Islam dengan agama-agama lain yang ia ketahui. Setelah melakukan penelitian dan introspeksi, ia akhirnya yakin bahwa Islam adalah agama yang benar dan ia memeluknya pada tahun 2006. Ia pun mengubah namanya menjadi Abdullah, yang artinya hamba Allah. Islam telah memberinya hidup baru yang lebih baik. Ia merasa damai dan bahagia dengan keputusannya. 2 tahun setelah ia menjadi Muslim, ia mendapat kesempatan untuk kembali bertemu dengan Imam Masjid Nabawi yang telah memberinya hidayah. Ia pun berterima kasih kepada imam itu atas jasanya yang telah mengubah hidupnya. Ketika ia mengetahui bahwa kakek tua yang memberinya pamflet adalah salah seorang imam besar di kota Madinah, Arab Saudi, Taki Takazawa merasa sangat beruntung dan bersyukur. Ia merasa bahwa pertemuannya dengan imam itu adalah takdir yang indah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Masjid Nabawi itu tidak hanya memberinya pamflet, tetapi juga memberinya kesempatan untuk melaksanakan ibadah haji, salah satu rukun Islam yang wajib dilakukan oleh setiap Muslim. Ia juga memberinya bimbingan untuk belajar agama Islam lebih dalam di kota suci Makkah selama beberapa bulan. Pada tahun 2008, ia pun berangkat ke Makkah dengan undangan khusus dari pemerintah Arab Saudi. Ia merasakan pengalaman yang luar biasa saat ia melihat Ka'bah, rumah Allah, dan beribadah bersama jutaan Muslim dari seluruh dunia. Setelah menyelesaikan ibadah hajinya, ia kembali ke Jepang dengan hati yang penuh dengan cinta dan iman. Ia tidak lagi menjadi seorang pembuat tato, tetapi menjadi seorang imam yang dihormati oleh masyarakat. Ia ditunjuk untuk mengimami salah satu masjid besar di wilayah Kabukicho, Tokyo, yang dikenal sebagai pusat hiburan malam. Saat ini, Syekh Abdullah Taki Takazawa tidak hanya dikenal sebagai seorang imam besar masjid Jepang, tetapi juga sebagai seorang dai yang aktif menyebarkan ajaran Islam di negerinya. Ia menjadi inspirasi bagi banyak orang yang ingin mengenal dan memeluk Islam. Syekh Abdullah Taki pernah memberikan jawaban yang sangat indah ketika ditanya bagaimana rasanya menjadi mualaf dan masuk Islam. Ia menjawab, seperti yang saya katakan, saat saya lahir, saya sudah menjadi seorang Muslim. Saya sekarang berusia 39 tahun. Selama 35 tahun saya Muslim yang tertidur, dan kemudian 4 tahun lalu saya bangun. Saya ingin bertanya, ketika Anda bangun di pagi hari, apa yang membuat Anda bangun? Saya resmi masuk Islam 4 tahun lalu di tahun 2006. Ini adalah proses bertahap, sesuatu terjadi, saya menjadi Muslim. Tentu saja, 4 tahun lalu, bukan seseorang yang memaksa saya untuk bangun, bukan karena saya menggunakan jam alarm saya. Rasanya sangat menyenangkan bisa bangun. Syekh Abdullah Taki Takazawa mengatakan sesuatu yang benar, bahwa kita semua sebenarnya adalah Muslim. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW. Setiap bayi dilahirkan dalam keadaan fitrah, Islam. Kemudian orang tuanya yang menjadikannya Majusi, Yahudi atau Nasrani. Hadis Sahih Muslim. Betapa banyak di antara kita yang masih terlelap? Kapan kita akan sadar dan bangkit untuk menyebarkan dakwah Islam, atau mempelajari Islam jika kita masih belum masuk Islam? Kisah hidupnya adalah peringatan bagi kita untuk berusaha sebaik mungkin dan menyerahkan sisanya kepada Allah. Jangan pernah menolak siapapun dari dakwah kita. Dakwah adalah kewajiban bagi setiap Muslim. Tugas kita hanyalah menyampaikan kebenaran kepada mereka dan mengundang mereka untuk kembali ke Islam. Nabi Muhammad tidak mampu memberikan hidayah kepada setiap orang yang dicintainya, walaupun dia sangat mengharapkannya, karena Allah lah yang memberi petunjuk. Dan itulah kisah, seorang pria Jepang yang badannya penuh tato, mendapat hidayah dari pamflet yang diberikan Imam Masjid Nabawi. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya, dan bisa meningkatkan keimanan kita. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir, jangan lupa like,
komen, dan subscribe channel Ruang Kalbu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.